Interpretasi hari ini, larangan dalam bersosialisasi. Istri temanmu baru saja keluar dari toilet. Sekalipun kamu sedang sangat ingin buang air, jangan langsung masuk. Tunggulah setidaknya 10 menit. Banyak orang tidak mengerti hal-hal kecil dalam pergaulan seperti ini, baru sadar setelah menabrak masalah. Hari ini aku akan merangkum 50 aturan penting dalam pergaulan. Memahaminya bisa membuatmu menghindari 10 tahun kesalahan. Pertama, orang yang pulang kerja larut malam, jangan tanya secara detail dia bekerja apa. Kedua, jangan bertengkar dengan penjual daging, tukang cukur, atau orang mabuk, karena mereka bisa bertindak nekat. Ketiga, saat menghadiri jamuan makan, jangan jadi orang pertama yang mengambil sumpit. Itu terlihat tidak sopan. Keempat, saat membeli minuman keras, jangan bilang untuk hadiah, katakan saja untuk diri sendiri. Kelima, saat menumpang mobil orang lain, tutup pintu dengan pelan, itu akan membuat mereka menyukaimu. Keenam, jika itu bukan urusanmu, jangan ikut berpendapat, agar tidak membuat orang kesal. Ketujuh, saat mentraktir makan, meskipun terasa sayang uangnya, tetaplah bersikap dermawan dan lapang hati. Kalau tidak, lebih baik jangan mentraktir. Kedelapan, dalam jamuan yang bukan kamu yang mengundang, jangan mendahului bersulang, nanti kamu terlihat ingin mengambil perhatian tuan rumah. Kesembilan, daripada sekali mentraktir Rp1.000 secara simbolik, lebih baik traktir beberapa kali dengan porsi kecil, itu lebih mudah membuat orang jadi teman. Kesepuluh, kalau ada orang memperkenalkan proyek dan kamu untung 100 juta, berikan 60 juta ke orang yang memperkenalkannya. Kerjasama berikutnya pasti akan datang lebih banyak. Kesebelas, orang yang di mobilnya selalu ada rokok dan minuman keras, biasanya usahanya berjalan cukup baik. Kedua belas, saat bepergian atau dinas, sebisa mungkin jangan menginap di rumah kerabat. Ketiga belas, kalau status sosialmu belum tinggi, jangan ganti minuman keras dengan teh saat bersulang. Keempat belas, kalau belum punya pengaruh besar, jangan bersulang ke banyak orang sekaligus. Kelima belas, saat teman mentraktir makan, biarkan dia yang memesan makanan. Kalau dia memintamu memilih dulu, jangan pesan makanan yang lebih mahal dari pilihannya. Keenam belas, saat berkunjung ke rumah orang, jangan datang dengan tangan kosong. Ketujuh belas, saat memberi hadiah, jangan beri jumlah yang ganjil, lebih baik hadiah kecil tapi berkualitas, daripada besar tapi murahan. Kedelapan belas, kalau seseorang bertanya berapa penghasilanmu, jawab saja, cukup untuk kebutuhan. Kesembilan belas, saat memperkenalkan teman pada pekerjaan, lebih baik di perusahaan lain, jangan di tempatmu sendiri. Kedua puluh, saat bertanya sesuatu dan orang menjawab tidak sesuai pertanyaan, itu sebenarnya sudah jawabannya. Kedua puluh satu, saat pergi kondangan, kalau temanmu memberi amplop 500.000, kamu tidak boleh memberi 600.000. Itu soal tata krama dan sopan santun. Kedua puluh dua, saat berkunjung ke rumah orang, kalau pasangan tuan rumah tidak keluar menyapa, itu tandanya kamu tidak disambut, sebaiknya segera pamit. Kedua puluh tiga, saat pergi karaoke atau pijat kaki dengan teman, jangan unggah ke media sosial. Kedua puluh empat, kalau perlu bantuan istri temanmu, pastikan kamu sudah izin dulu ke temannya. Kedua puluh lima, jangan tanya berapa penghasilan seorang pria, jangan tanya umur seorang wanita, dan jangan tanya nilai anak orang lain. Kedua puluh enam, jika sesuatu bisa diselesaikan dengan uang, jangan minta bantuan kenalan, karena hubungan lebih mahal daripada uang. Kedua puluh tujuh, saat di luar, hormati orang lain dulu, baru kamu akan dihormati. Kedua puluh delapan, saat tuan rumah menuangkan teh, meski kamu tidak haus, minumlah seteguk, itu bentuk penghargaan dasar. Kedua puluh sembilan, jangan berdebat dengan orang yang tidak masuk akal. Kadang satu-satunya cara menghadapi mereka adalah lebih keras dari mereka. Ketiga puluh, kalau atasan bilang nanti saja dibahas lagi, itu sebenarnya penolakan halus. Mengerti ini artinya kamu sudah dewasa. Ketiga puluh satu, meski kamu beli rumah dan mobil secara tunai, katakan saja kamu beli dengan kredit, agar orang lain tidak iri atau ingin meminjam uangmu. Ketiga puluh dua, nasihat orang tua tidak selalu benar, tapi kamu harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena yang benar-benar tulus padamu hanya orang tua. Ketiga puluh tiga, jangan pernah tanda tangan di kertas kosong. Ketiga puluh empat, jangan beritahu siapapun berapa banyak uang yang kamu punya kalau kamu kaya. Mereka iri. Kalau miskin, mereka meremehkanmu.
Ke-35, tidak ada persahabatan murni antara pria dan wanita. Kalau kamu merasa ada, itu berarti kamu adalah pihak yang lebih disukai. Ke-36, kalau ada orang mentraktir, jangan ajak teman lain ikut, kecuali kamu yang mau bayar. Ke-37, jangan biarkan orang lain yang menjaga jaringan sosialmu. Ke-38, kalau terima pesan suara WeChat 60 detik, jangan langsung putar keras-keras, lebih baik ubah jadi teks dulu. Ke-39, ingat nama orang, itu akan membuat kesan yang baik. Ke-40, orang yang di awal sudah berterus terang tentang baik buruknya, biasanya orang yang bisa dipercaya. Ke-41, kalau meminjam ponsel orang, jangan pergi jauh dari pandangan mereka. Ke-42, kalau seseorang bilang, aku mau kasih tahu rahasia, setelah mendengarnya, jangan menanggapi, cukup bilang, aku pelupa banget. Ke-43, kalau seseorang tidak secara langsung minta bantuan, jangan sok-sokan membantu. Ke-44, saat memperbaiki mobil, berikan sebatang rokok kepada mekanik, mungkin dia akan bantu menghemat biaya. Ke-45, kalau kamu bertengkar dengan pasangan, jangan curhat ke lawan jenis. Meskipun kamu hapus chatnya, itu tetap bisa jadi masalah besar. Ke-46, jangan pernah buka semua kartu tentang dirimu. Simpan sedikit misteri, agar orang tidak mudah meremehkanmu. Ke-47, kalau menulis surat utang, jangan tulis pinjam karena butuh uang, tulis pinjaman untuk usaha, karena itu lebih sah di pengadilan. Ke-48, kalau rekan kerja minta dibelikan kopi 10 yuan, ambil uangnya saat itu juga, karena utang kecil bisa jadi masalah besar. Ke-49, saat minta penawaran renovasi rumah, bilang saja, temanku baru renovasi rumah. Biasanya tukang akan otomatis menurunkan harga. Ke-50, saat menjenguk orang sakit, jangan bawa hadiah lain-lain, cukup buah apel dan jeruk. Kalau calon pasanganmu selalu bilang sedang rapat saat ditelepon, itu artinya dia sedang menolakmu dengan halus. Kalau seseorang yang biasanya menutup akses momen media sosialnya tiba-tiba membuka semuanya, kemungkinan besar dia sedang mencari pasangan. Kalau pacarmu bertanya, berapa mantanmu dulu? Jawabannya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Katakan 2, dan tambahkan, kamu yang ketiga dan kamu yang paling kucintai.